tidak hanya penghobi saja kan, Ya. peternak untuk bisa mengembangkan domba Wonosobo ini. Ini sudah go internasional, Wow. sudah ekspor ke Kanada dan dari Kanada menyebar ke Amerika. Kalau ada event-event lomba, ini dalam rangka untuk mengembangkan populasi. Lomba apapun, hadiahnya adalah ini peranakan dombos Wonosobo. Oh, luar biasa. Jika nanti bisa Keren. dikembangkan. Kenapa hari ini saya tidak pakai atribut-atribut begini? Kenapa Bapak? Karena saya sudah mau purna bakti. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Alisan Farm. Tentu di sini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Bapak Bupati Wonosobo, Bapak Wakil Bupati Wonosobo, serta pemilik dari Alisan Farm. Luar biasa, gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Sehat. Aduh, kok lepas ini Pak? Kan kita di Alisan Farm, ketemunya mbak semuanya ini. Kita menyapa mbak-mbak yang di sini. Oke, serta mbak-mbak semuanya gitu ya. Kalau kita menyapa kambing, kan dengan panggilan kambing yo. Iya, betul, mbak, itu gitu. kan begini. Nggak mau. Ini burung ya, putut ya. Itu. Tanya nyambet, jawabnya halo. Kaget nanti Pak saya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini mau ngobrol tentang Alisan Farm. Mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah singkatnya, monggo Mbak, Mas. Oke. Bisa perkenalan terlebih dahulu Oke, tentunya. aku Dina dan ini Saya Ajis. Oke, kami bertiga sebetulnya satu keluarga, ada adik satu lagi. Kita mengembangkan Alisan Farm ini di akhir Desember 2021. Oke. Pak Afif, Pak Albar, Enggak kok pilihannya dulu kok kambing. Nah. Enggak milih yang lain. yang lain. Nah, Kita Awalnya domba, Pak. Awalnya? Dulu awalnya domba. Kita penggemukan domba. Berarti pernah pengemukan domba. Penggemukan domba dengan dombos juga, Pak. Oh, Ada di domba Wonosobo. daerah Pagar Kukuh bersama Pak Kepala di Dinas, Pagar. Pak. Kepala Dinas Pariwisata awalnya. Oh, sama Pak Agus. Agus. Iya, Pak. Oh, berarti Fase-fase bareng belajar dengan kita. Pak Agus, Iya. belajar bareng-bareng. bangkrut Iya. bersama dan Habis itu kemudian bangkrut bersama, kita Bapak. mempelajari melihat ada pangsa bisnis yang lumayan di susu. Jadi sebenarnya di Oke. Alisan Farm ini akhirnya kita bergerak di 3 hal, di perah susu, kemudian breeding kita mengawinkan kambing lokal dengan beberapa jenis impor, dan yang terakhir adalah fattening untuk persiapan Idul Adha. Jadi ada 3 lini bisnis itu. Oke. Mbak. Iya. Kalau dombos baik. kurang menguntungkan. Ada, Pak. Kita Enggak dulu sebelum beralih ke sini. Modalnya gede ya. Ya, apa dombos Betul. itu dari sisi ekonomi Iya. kurang menguntungkan atau Sangat menguntungkan tapi jangka waktunya lama, ya kan? Iya. Kan ada yang Iya. butuh harian, Betul. butuh mingguan, Betul. butuh bulanan. Iya. Kalau dombos kan nggak bisa dipetik harian ini ya, Iya. harus menunggu sekian bulan, Iya. ya atau tahun Tapi bahkan. sekali petik langsung luar Tapi biasa. sekali petik langsung cuan Dombos dapat ya. Unggul Tapi banget. kalau Iya. ini karena peran susu Iya. ada harian, Betul. ada mingguan, ada bulanan. Bulanan. Iya. Wah, melebihi PNS banget. Waduh. Oke, baik, berarti itu tadi sejarahnya gitu ya Mbak. Iya. Berarti untuk produk-produknya tadi sudah disebutkan ada dari Berapa jenis? Ada Iya, kita ada susu itu sendiri, ada susu yang sudah kita kemas, susu pasteurisasi, kemudian ada juga susu yang masih mentah yang dikirim bersama para petani kambing perah di Wonosobo, kita kirim ke Jogja. Di sana biasanya diproses untuk menjadi susu bubuk, dan kemudian kalau untuk kambingnya sendiri di sini ada beberapa kambing hasil perkawinan seperti ada perkawinan dorper, awasi dan lain sebagainya. Dombos juga menjadi salah satu Merino. apa ternak yang ada di sini, termasuk merino. Dombos nggak diambil
susunya? Tidak. Nggak diperah kan? Tidak. Kalau dombos hanya punya cuma penggemukan Ya, saja kan? bukan karena genetiknya bagus untuk dari badan sama bentuknya sangat diminati oleh para peternak juga, Pak. Oke. Kayaknya ada kambing keturunan Arab juga ya. Gimana itu Pak? Kok bisa Pak? Goten. Pak Albert bisa aja. Artinya, Pak. Ini keturunannya Pak. Ini, Pak. Ini baru muda ini. Umur Ini berapa jenis ini kira-kira nih Mas? Ini 8 bulan. 8 Ini jenis apa ini, kambing apa ini? Alpin, Pak. Alpin. Alpin. Dari mana dapatnya Ini nih? dari Australia juga, Pak. Luar Ya, biasa. Tapi ini lahiran di Indonesia, Pak. Lahir Ini di mau Indonesia. dikawinkan nanti? Iya. Semuanya yang impor ini kita kawinkan dengan yang lokal supaya produktivitas susunya memang lebih bagus seperti itu. Tapi mahal ya kalau ini ya? Insya Allah. Lumayan. Beda dengan yang Lokal. lokal. Jauh, Pak. Oke. Karena emang langsung dari Australia itu kali ya. Ya. Kan kalau kambing ada kambing pur, ada Iya. kambing Dan kambingnya naik Kambing pesawat. bur. Oh iya, ongkosnya mahal Daging, Pak. Pak. Harus Itu beli lebih ke paspor dan daging ya? Genetiknya daging gempal, pendek. Oh, Nah, iya. Kalau ini Alpin, Sanen, Sanen. Toggenburg sama yang lainnya itu lebih ke terahnya ke susu, Pak. Jadi susunya yang banyak dihasilkan. Oke, dan untuk hasilnya tadi ada susu ya Mas. Iya. Itu diperjualbelikan di mana sih tempatnya? Kita lokal ada, Pak. Kami dan di Purworejo, di Wonosobo dan Purworejo kami sementara Iya. bikin pasteurisasi, kita drop di toko-toko di lokal di Wonosobo dan di Purworejo. Kalau untuk bentuknya yang masih murni, kita kirim ke pabrik. Oke, berarti semuanya emang diperjualbelikan dan ada untungnya begitu ya? Iya, insya Allah. Luar biasa. Jadi buat Tribuner semuanya yang mungkin ini merupakan peluang gitu. Untuk kira-kira modalnya ya lumayan, tapi dengan hasil insya Allah balik modalnya juga lumayan Cepet. juga ya, cepet ya. Enggak, sebelum ke Tadi modal. Barangkali ini kan itu bisa menjadi inspirasi. Saya sering sampaikan bahwa kalau menjadi PNS harus punya jiwa entrepreneur. Betul. Ya, mudah-mudahan ini, ini menjadi inspirasi untuk teman-teman PNS tidak hanya di Wonosobo, tapi dimanapun berada. Betul. Nah, dulu kan awalnya kan ini PNS semuanya. Ketahuan deh. Kok Ya. mau terjun di sini? Nah, gitu. Yang melatar belakangi apa, itu kan? Betul. Ya. Satu hobi. Pertama hobi, Pak. Oke. Iya. Karena dari dulu, dari kecil saya punya domba di daerah asal, dari kakek. Oh, berarti sudah punya. Iya, iya. Oke, basicnya udah ada basicnya dulu ya. udah. Jadi basic ngaritnya wis. Ini Udah kan lah, ini lincah banget, ini Pak. lakinya ngarit, perempuannya ngarit. Kalau pilih domba pasti ngarit ya. Terus Baik. kok iso ngarit sih ini. Jadi Iya. suka dulu, Pak. Oke. Minat dulu. Kalau tidak berangkat dari itu kita akan berat. Tapi alhamdulillah karena dari minat, keinginan, insya Allah alhamdulillah bisa berkembang dengan kondisi saat ini. Luar biasa. Yang kedua ya pastinya memang karena untuk masa tabungan masa depan ya. Oke. Iya, kayaknya kalau kan teorinya PNS tidak bisa nggak bisa kaya dari hanya PNS. Kayaknya Itu dari saya sering berdagang dengar gitu. itu kayaknya sabda Rasulullah juga deh. Iya. Untuk Betul. berdagang. Berdagang. Dan kami melihat prospek pertanian peternakan di Indonesia ini kan sebetulnya tidak akan pernah mati kalau manusianya masih hidup gitu. Betul. Dan rata-rata sebenarnya kami juga ingin mencolek teman-teman kawan-kawan muda gitu bahwa bisnis peternakan pertanian itu kalau anak-anak muda masuk juga sebenarnya banyak yang bisa kita kembangkan untuk lebih luas lagi. Jadi kalau kepingin kaya, jangan jadi PNS. Nah, Jangan jadi politisi, jangan. Kalau kepingin kaya itu, ya jadi pedagang. Betul. Ya toh? ya. Terima Jadi kasih Bapak peternak. ilmunya. Nah iya. Habis ini saya buka warung pulang-pulang. Tapi jadi PNS, jadi politisi, kaya akan keberkahan. Amin. Kaya akan pengabdian. Luar biasa, amin. Buka warung sate kambing. Iya. Kambingnya beli dari sini. Iya, boleh Mbak. Gitu ya, Harga boleh ya. khusus. Nah, enggak, ini Mbak Dina bisa ngarit. Pernah sih tapi kayaknya sayang. Tangannya Bisa Pak, pernah. Tapi kayaknya akhirnya enggak deh. Nanti waktu disayang sama suami diprotes lagi Pak. Oh, tangannya kasar. Tangannya kasar ya.
Baik Tribuners, tadi kita sudah jalan-jalan bersama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta pemilik dari Alisan Farm. Tentu kali ini kita akan ngobrol banyak lagi tentang peternakan. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin terus. Halo Tribuners, selamat datang di Alisan Farm. Di sini tempatnya nggak cuma sejuk, tapi juga memiliki potensi yang sangat luar biasa. Siapa sih yang menyangka di balik indahnya pegunungan Wonosobo ada peternakan yang menjadi kebanggaan kita semua. Kali ini kita akan ngobrol banyak tentang peternakan dan pertanian di Kabupaten Wonosobo. Saya Reta Sunarto dan sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan Bapak Bupati Wonosobo, Bapak Afif, serta Bapak Wakil Bupati Wonosobo, Bapak Albar. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. ya Rabbil Alhamdulillah alamin. sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana Bapak? Untuk selanjutnya menyapa masyarakat Wonosobo terlebih dahulu, monggo. Hai Tribuners dan seluruh masyarakat Wonosobo. Semoga hari ini sehat dan sukses selalu. Baik. Kita jumpa lagi dalam suasana yang berbeda. Kita ada di pedesaan di Kecamatan Silomerto. Kita akan happy-happy dengan kambing-kambing ya. Betul, karena sepertinya kita bisa dengar Tribuners di sana udah pada sorak-sorak Pak. Iya, betul. Mbe gitu. Saya jadi merasa terpanggil gitu. Ya karena di lingkungan kambing Ya. suaranya embek. kan? Kalau ketemunya dengan burung-burung, Gimana Pak? suaranya kicauan burung. Oke, Nah, baik. Untuk selanjutnya Pak Bupati, Pak Wabub gitu ya, kita pasti akan ngobrol tentang peternakan dan pertanian yang ada di Wonosobo. Seperti yang kita ketahui bahwa Wonosobo ini hijau banget gitu ya. Kenapa sih banyak banget peternakan yang ada di sini serta pertanian yang ada di sini, mungkin dari tanahnya atau bagaimana Pak? saya itu dulu kecil ya. Sejak kecil saya sudah ngarit, Oke. merumput. Jadi sejak usia saya 10 tahun di SD kelas 2 itu sudah diajari oleh orang tua saya itu merumput. Oke. Saya bertujuh, yang laki-laki dikasih pekerjaan rumah oleh bapak saya, satu anak, satu kambing. Satu anak, Berarti satu kambing. habis sekolah itu merumput. Nah, kenapa orang tua saya pelihara kambing? Iya, Kenapa tetangga saya pelihara kambing? iya. Karena memang di kebun banyak rumput. Oke. Ya, banyak rumput yang tumbuh di tanah di Wonosobo itu mau ditanami apa saja itu kan tumbuh Oke. dengan mudah. Ya. Artinya apa? Pakan dari kambing itu relatif banyak dijumpai di kebun-kebun, ya. Ya. Sehingga masyarakat kita di Kabupaten Wonosobo, di desa-desa hampir semua itu pelihara kambing. Kambing. Hanya saja pola pemeliharaannya masih tradisional. Ya. Ya, Ya, betul. kita punya kambing, kita kasih rumput. Nanti metiknya setahun sekali. Ya. Kenapa setahun sekali? Menjelang Idul Adha, kemudian dijual. Oh, Orang iya. tua saya mengajarkan saya anak-anak itu untuk kurban, tapi dari jerih payahnya Wow. merumput, membesarkannya sampai usia kurban. Di akhir Idul Adha nggak perlu beli kambing, Oke. tapi kurban itu dari kambing yang dibesarkan sendiri. Iya, keren banget itu Bapak. Luar biasa. Ya, jadi kalau pertanyaannya kenapa di Wonosobo? Ya memang itu lahannya luas sekali, rumputnya banyak sekali, ini potensi. Jadi kalau pelihara kambing berapapun itu apa namanya nggak ada kan kekurangan rumput. makan ya. gitu ya. Pasti Iya. kambingnya gendut-gendut, Pak. Seperti yang kita Artinya bisa mudah, Ya. pelihara kambing itu mudah sekali. Apalagi kita punya lahan sendiri. Nah. Kalau sekarang rumput bisa tanam sendiri, dipetik sendiri. Ya kalau dulu kan kita ngerumputnya di kebun milik tetangga kadang ya, rame-rame. Tapi kalau sekarang sudah merumput di lahan sendiri karena kita tanami
rumput gajah dan lain sebagainya Iya. untuk tanaman ternak kita di rumah masing-masing. Iya, karena tadi sempat jalan-jalan ya Pak, melihat kambing yang ada di Alisan Farm itu kambingnya sangat berkualitas, domba-dombanya juga gendut-gendut, lucu-lucu gitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Wabub ini Pak, seperti apa Pak Alisan Farm ini dikemas secara modern gitu ya? Karena kalau Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa pada zaman dahulu ketika ternak itu tradisional, masih tradisional. Ya. Kalau melihat Alisan Farm seperti apa Pak? Ya, jadi sebelum ke Alisan, Wonosobo itu memang punya perspektif dan peternakan yang ada di Wonosobo itu punya nilai tersendiri Oke. dibandingkan dengan daerah lain. Karena Wonosobo itu mempunyai setidaknya ada yang sudah go internasional bahkan. Itu yang pertama kambing PE atau kambing Kaligesing. Kambing PE, ya. PE. Ya. Kalau dulu rame di Purworejo Oke. karena hasilnya dari Purworejo, tapi sudah justru yang sekarang paling banyak itu di Wonosobo. Itu nilai jualnya tidak ternilai, sangat tinggi, karena itu menjadi kesenangan, bukan untuk Jual belikan atau dijual belikan atau hobi gitu ya, Pak, ya? dibuat sate enggak, Oh, tapi oke. ini sebagai kesenangan memelihara kambing PE atau Kaligesing itu dengan nilai jual yang sangat tinggi. Yang kedua dombos. Dombos. Nah, ini dombos, Pak. Domba Wonosobo itu yang memberi nama pertama itu Pak Presiden SBY Oh. pada saat berkunjung ke Wonosobo Oke. melihat domba yang teksel Texel. ya, jadi teksel itu dari Belanda, Oh, jenis kemudian dombanya gitu ya. turunan anak-anak itu menjadi dombos. Oke. Domba Wonosobo. Nah, domba Wonosobo itu pertama kali dikembangkan itu di Baturaden di Purwokerto. Ya. Kemudian dari Purwokerto ada yang dibawa ke Wonosobo, salah satunya di Dusun Klowoh di Kalikajar, kemudian di Suren Gede, Kecamatan Kejajar. Oke. Pasang surut, kadang banyak yang mati dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah berkembang sangat pesat. Ya. Oh, oke. Dan hari ini kita dorong betul domba Wonosobo menjadi salah satu peternak yang kita banggakan. Oke, dombos itu sendiri ya, Pak ya? Dombos. Karena apa? Domba Wonosobo itu tidak ada yang terbuang. Oh. Semuanya bisa dikelola menjadi satu barang-barang yang istimewa. Oke. Dagingnya bisa untuk sate, Nah. untuk tengkleng, Ya. untuk macam-macam. Betul. Kemudian kulitnya bisa dijadikan furniture kursi. Oke. Kita sudah coba dibawa ke Yogyakarta kulitnya dan sudah hias Ya. oleh para ahli seni. Ya. Itu ternyata sangat bagus Oke. untuk furniture kursi gitu kursi ya. dan lain-lainnya. Kemudian bulunya tidak kalah untuk pakaian jadi. Oh, bulunya, Pak. Bulunya. Bulu domba, bulu kambing Bulu ini. dombanya ini Oke. bisa dijadikan baju. Oh. Bahkan hari ini harganya sangat mahal karena memang populasi domba ini masih sangat langka Oke. dan sudah ada bukti nyatanya, bahkan sudah festivalkan Oh, oke. oleh Bu Popi Darsono jika menjadi kain tenun yang sangat luar biasa, antik dan harganya sangat mahal. Nah, karena apa mahalnya itu? Karena memang populasi woolnya itu, bulu dombanya ini masih sangat sedikit. Nah, Oke. makanya kita dorong betul para peternak domba Wonosobo ini untuk mengembangkan populasinya di Kabupaten Wonosobo, dan dalam rangka itu pemerintah Wonosobo memberikan apresiasi dengan selalu kita festivalkan, Oke, baik. kita konteskan setiap tahun. Ya. Pada hari jadi Kabupaten Wonosobo dikonteskan kambing-kambing domba Wonosobo ini untuk menaikkan grade. Ya. Dari tadinya satu kambing itu hanya 5 juta, sekarang sudah sangat tinggi,
nilai jualnya 40 juta, Wow. 50 juta, Berkali-kali lipat itu, Pak. berkali-kali lipat. Bahkan karena saking minatnya para peternak tidak hanya Wonosobo tapi juga luar Wonosobo, maka kita meminta kepada para peternak untuk memproteksi kambing-kambing domba Wonosobo ini tidak dibawa keluar, Oh. kecuali iya, yang iya, iya. apa tadi yang nilainya rendah gitu ya. Ya. Karena kan domba apa peternakan itu kan ada grade-grade-nya. Grade-grade-nya, oke, Yang baik. paling rendah mungkin bisa lah keluar. Dijual Tapi gitu yang ya. sudah apa bagus-bagus, pertahankan itu untuk menambah populasi domba Wonosobo di Kabupaten Wonosobo ini sendiri. Oke, berarti untuk grade yang bagus malah tidak dijual. Tidak dijual. Oke, Kita gitu. minta dipertahankan dan dikembangbiakkan. Dan salah satu yang hari ini sangat punya peternakan cukup bagus itu ada di dusun Garung Lor Butuh Kali Kajar. Oke, baik. Itu sampai ya. hampir 1.000 domba Wonosobo yang ada di Luar sana. biasa. Dombos berarti di Wonosobo ini emang masih banyak banget gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Tadi kalau kata Pak Wabub nih, Pak Wabub menyebutkan bahwa Dombos pernah dibawa ke Purwokerto gitu ya. Tidak asalnya Oh, asalnya dari Purwokerto. dari Belanda sana, ya. turunnya di Purwokerto di mana tadi? Di Baturaden. Oh, di Baturaden ya. Kemudian dari Baturaden ada yang dibawa ke Wonosobo, salah satunya di Dusun Klowoh, Kuwadungan, Desa Kuwadungan, dan ke Desa Suren Gede, Kecamatan Kejajar. Oke. Berkembang biak, kemudian pasang surut, dan alhamdulillah hari ini sudah mulai bangkit lagi karena itu domba Wonosobo itu tidak ada yang tidak bisa digunakan. Ya, semuanya. Produktif untuk menambah ekonomi masyarakat di Wonosobo. Oke, waktu di Baturaden ini mungkin namanya masih Dombos atau udah ganti, Pak? Ya, Texel. Oh, Texel itu ya. Texel, iya. Namanya domba Texel. Oke, saya kira ada singkatannya domba Baturaden apa ya? Bukan ya, Pak? Bukan. Baik, monggo Bapak, ini adalah susu ya. Ini susu dari Alisan Farm sendiri, Pak. Bapak kerso ini susunya? Boleh. Saya bukakan ini, kita Ye. emang harus menceruput Terima ini, kasih, Pak. terima kasih. Kita minum susu bersama. Ini Tribuners, jadi di Alisan Farm itu, maaf Pak, ada produk susunya yang bisa Tribuners beli begitu. Mari kita coba bersama-sama ya Tribuners, seperti apa sih rasanya susu kambing gitu. Bapak sudah pernah coba susu kambing sebelumnya? Bu, ya Udah biasa, sering ya? biasa. Udah biasa. Berarti Kalau udah susu biasa ya? yang lain juga enggak. Wah, susu, tahu susu gitu ya, Itu yang Pak ya? membedakan susu kambing dengan susu yang lain ya. Ayo, Itu proteinnya tinggi bareng-bareng jelas. kita minum susu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Maer, Pak. Kayak Maer. Seger. Segar banget ya. Gimana rasanya? Bau perengus nggak? Kalau menurut saya pribadi nih, saya juga nggak sering gitu ya. Iya. Ini nggak bau perengus sama sekali. Kalau biasanya kalau kasus kambing kan bau perengus, Iya. tapi ini enggak ya? Enggak. Oke, Iya. ini Kok udah bisa higienis gini ya. ya, Pak ya? Original. Iya, ini yang udah original. Nggak higienis. pakai gula ya. Oh iya, karena ini yang warna putih. Tadi juga ada yang rasa coklat juga, Pak. Iya, Oh, mungkin Tadi di- saya lihat di pola pemerahannya juga sudah tempatnya higienis, Oke. steril. Ya ini yang sudah pakai alat ya, sehingga hasilnya kita maksimal rasakan banget ya. bersama-sama ya. Jadi Iya. tadi yang Alisa Farm ini, Iya, Alisan Farm ya, Pak ya. saya lanjutkan sedikit. Oke. Jadi di samping punya nilai ekonomi dari Mas Aziz dan Mbak Dina ini, Ya. saya kira ini menjadi salah satu tempat untuk edukasi Oh iya, betul. bagi anak-anak muda Oke. yang ingin mengembangkan ternak kambing berbagai macam warna ya, Ya. di sini. Ada Dombos, ada Marino, ada Ya. dan lain sebagainya. Namanya keren banget ya, Pak ya. Nah, itu saya kira bisa dilakukan di tempat ini untuk menggairahkan semangat anak-anak muda untuk berternak. Oke, baik. Karena tadi saya sampaikan beternak kambing hari ini nilai ekonominya sangat tinggi dan bisa dimanfaatkan sebagai penunjang ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat yang Betul. tentu saja
akan menjadi orang-orang yang berdompet tebal. Sampai nggak bisa dilipat gitu, Pak. Nggak bisa dilipat. Baik, Tribuners, selanjutnya untuk Pak Bupati ya. Ini tadi Pak Wabub menyampaikan bahwa mungkin kalau anak-anak muda bisa bermain di Alisan Farm gitu ya. Karena apakah di Wonosobo ini Pak, banyak atau tidak sih Pak untuk peternak ataupun petani anak-anak muda Pak? Oh banyak. Oke. Justru yang menggeluti peternak kambing ini cukup banyak. Kemudian Dombos, ini kalau Dombos, kemudian Etawa, PE, ini ternyata anak-anak muda. Oke. Kita pernah itu mengadakan event ya, festival ya Gus ya, kontes dalam bentuk kontes. Ini kontes PE. Oke. Saya laksanakan di depan pendopo Kabupaten Wonosobo. Ya. Sesekali saya kumpulkan tukang arit. Senang pasti mereka Pak. Apa Ini itu keren kambing banget. PE? Oke. PE itu peranakan Etawa. Oke. PE Wah, Etawa ya. Ya. ini ternyata peserta luar biasa, banyak sekali. Karena tadi PE satu kambing punya nilai jual tinggi, kemudian Etawa punya nilai jual tinggi, Ya. Dombos punya nilai jual tinggi. Karena itu apa? Kelangenan ya, kesenangan tadi Pak Wakil ya. Hobi menyampaikan. itu tadi ya, Pak, Kalau ya. udah hobi, satu kambing kalau di pasar harganya misalkan 3 juta, kalau orang udah seneng Ya. gitu kan, bisa lebih daripada itu, mungkin 5 juta Betul. atau bahkan lebih dari itu. Dan ini penghobinya di Wonosobo sudah luar biasa. Jadi kenapa tadi Pak Wakil menyampaikan agar yang bibit yang bagus-bagus tidak keluar, kami tidak ingin nanti bergeser ya Pak Wakil. Kalau hari ini pusatnya namanya Domba Wonosobo ya di Wonosobo, Ya. nanti di tempat lain populasinya lebih tinggi dari Wonosobo, nanti Domba Wonosobo tinggal nama. Iya, betul. Saya ingin bahwa yang di Wonosobo harus terus dikembangkan, populasinya juga diperbanyak lagi, sehingga di wilayah pedesaan tidak hanya penghobi saja kan, Ya. peternak untuk bisa mengembangkan domba Wonosobo Wonosobo. ini, karena tadi tidak hanya dagingnya, Ya. semuanya bermanfaat dan Betul. semua punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Saya juga ada beberapa kawan dari Jakarta, dari luar telepon, Pak Bupati, kalau mau nyari dombos di Wonosobo di mana? Ya. Berarti orang Jakarta saja kepingin Tahu, ya. pelihara domba Wonosobo. Kenapa? Ya ada nilai ekonomis yang sangat tinggi kan. Sehingga ini harus kita berdayakan bagi petani milenial, petani muda di Wonosobo yang hari ini sudah memang menggeluti ya menjadi peternak dan sekaligus penghobi dombos. Ya kita dorong untuk bisa dijaga kemurniannya, kita terus dorong untuk bisa dikembangkan sehingga semakin hari semakin banyak domba Wonosobo ini. Oke, begitu. Jadi Emang- pada saat kontes itu Ya, gimana Pak? Boleh diceritakan Pak? tidak hanya dari Wonosobo, dari Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan kalau mampu itu ada yang mau dari Lampung, Waduh, ada yang dari Sumatera Selatan. jauh Bahkan banget. kalau bibit dan anunya itu sudah ada yang sampai ke Malaysia. Oh. Dulu waktu masih longgar ya, Ya, masih belum begitu menarik bagi para peternak, ya. itu sudah dibawa kemana-mana. Nah hari ini itu kita stop, jangan sampai keluar. Kita kembangkan di Wonosobo karena nilainya sangat fantastis, Tinggi ya. sangat fantastis bagi ekonomi masyarakat. Nah, Oke. untuk itu jadi dalam rangka kita ingin memproteksi itu, saya punya angan-angan dan punya harapan Gimana Bapak? nanti domba Wonosobo itu harus diperdakan atau diperbutkan, Dipatenkan. dipatenkan. Oke, berarti nggak boleh keluar-keluar Tidak gitu, boleh Pak, ya? keluar kecuali yang memang afkir-afkir gitu. tadi. Yang afkir-afkir tadi bolehlah untuk pengembangan biar domba Wonosobo bisa Tumbuh di mana-mana. daerah lain gitu ya? Tapi yang bagus-bagus itu jangan sampai keluar. Oke. Dalam rangka kita ingin memproteksi itu untuk
kesejahteraan dulu lah untuk masyarakat Wonosobo dulu, baru nanti kalau sudah bagus semua. Karena apa ya, tadi saya sampaikan manfaatnya itu sangat besar untuk domba Wonosobo itu. Ya. Nah, dari tahun ke tahun kita adakan kontes, ternyata nilai ekonominya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan itu saya kira menjadi salah satu wadah yang perlu kita pertahankan dan harus dikembangkan di masa-masa yang akan datang untuk menjadi salah satu nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo dalam rangka memperkuat posisi ekonominya di tengah-tengah keluarga. Luar biasa Pak Wabub. Mungkin ini kontesnya bisa dilakukan secara rutin gitu ya Pak Iya, ya? betul, rutin, Rutin ya? setiap hari jadi, Ya. menjelang hari oke. jadi kita adakan kontes. Ya Siap. termasuk ada hari lain di luar hari jadi Wonosobo. Ya. Belum lama ini kita ikuti kontes di Sendang Sari ya. Sendang Sari, Garung. Sebelum di Sendang Sari di Menjer. Ya. Ya memang pesertanya banyak Banyak, banget. berarti emang peminat dari luar peternaknya kota banyak, gitu Pak, ya. Jadi pihak peternak, ya dia penghobi cukup banyak luar kota itu. Iya, saya juga kagum begitu ya. Ternyata Ya. di Wonosobo ini ada Dombos tadi. Saya kemarin bertanya-tanya Dombos itu apa? Saya cari singkatnya Domba Wonosobo. Dombosnya tuh S-nya dari mana gitu. Ternyata dari Pak SBY yang memberikan nama dari Iya. singkatan itu gitu. Dan tadi sudah disebutkan Pak Wabub, ternyata ada sejarahnya secara singkat begitu Tribuners. Nah selanjutnya Pak, untuk hasil-hasil tadi ya, mungkin ada susu, ada sate gitu. Apakah UMKM ini masyarakat bisa mendistribusikannya secara mudah Pak? Ya, sangat mudah ya, sangat mudah. Di samping mereka juga sudah menuai hasilnya, kita tetap dorong untuk lebih maksimal lagi. Makanya kita bekerjasama dengan sekolah teknologi tekstil Oh, Bandung, oke. STTB Bandung. Ya, Mereka melatih kita menenun ini wool, woolnya ya. bisa jadi pakaian, bisa jadi peci, bisa jadi Oke. macam-macam itu dalam rangka kita ingin secara kuantitas dan kualitas itu bareng, Ya. jalan bareng, tidak hanya kuantitasnya tok nanti Kualitasnya bingung ya. mau dibuat apa, Ya. tapi kualitasnya juga ayo kita bareng-bareng dengan kita sekolah, kita mendatangkan pelatih-pelatih yang profesional dari STTB dan juga dari Yogyakarta dalam rangka kita ingin terus meningkatkan kualitasnya bagi para pelaku dan peternak domba Wonosobo dan juga kelompok taninya. Oke. Karena ini juga yang melakukan tenun. Ya. Menenun itu kelompok tani, Oh, malah dari kelompok tani ya, tani Pak, ya? wanita. Oke. Lebih banyak itu bergelut di bidang penenunan dan sudah dilatih beberapa kali dari STTB Bandung itu. Oke, baik. Berarti untuk saat ini pun pemerintah juga mendukung ya selaku peternak-peternak untuk memberikan akses agar jadi UMKM gitu tadi ya Pak ya, dan juga adanya pelatihan tadi gitu Pak. Ya. Itu kan jelas ya. ekonomi kreatif. Oke. Kita dorong masyarakat ya untuk bisa menekuni. Ya. Sopo temen bakal tinemu. Sopo temen bakal tinemu. Jadi beternak domba Wonosobo, kalau teman bakal tinemu. Ya, Ada oke. hasilnya. Ada hasil. Bagaimana peran pemerintah? Ya. Tentu pemerintah sangat memberikan support dan dukungannya kepada para petani, peternak di Kabupaten Wonosobo. Insya Allah nanti kalau nyari dombos bentuknya seperti apa, saya targetkan tahun ini di Pendopo nanti ada domba Wonosobo. Bisa Wow. dilihat. Oh, nyari domba Wonosobo ya apa sih? Oh, tuh di Pendopo Kabupaten Nah. ada kok. Biar Kan? gampang ya Pak Iya. ya, betul. Saya ingin ke depan kalau ada event-event lomba, ini dalam rangka untuk mengembangkan populasi. Lomba apapun, hadiahnya adalah ini peranakan dombos Wonosobo. Oh, luar biasa. Jika nanti bisa Keren. dikembangkan, Betul. ya, biar ini produk peternak Wonosobo kemudian dikembangkan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Oke. Sebagai bentuk penghargaan, apresiasi dan sekaligus kita agar populasi dombos di Wonosobo semakin banyak gitu ya Iya. Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, mungkin tadi pengembangan itu kan ada tantangannya ya Pak ya. Tantangan yang dihadapi ataupun komplain, keluhan dari masyarakat tentang peternakan ataupun pertanian apa Pak?
Ya, kalau tantangannya biasanya kan kalau orang bisnis, orang jualan itu kan harga ya. Nah. Saat dibutuhkan harganya turun. Namanya kelangenan ya. Ini saya punya satu domba. Misalkan hari ini sudah ditawar sekian ya. Iman-iman ya. Iman-iman kemudian dikembangkan biar beranak, tambah terus. Tapi saat saya mau jual, Ya. karena butuh kan? Betul. Karena butuh. Turun ya? Harganya lagi turun. Ini tantangan. Tantangan bagi kita semuanya ya. Oke, berarti harga ya. Kalau penyakit relatif aman ya Pak Gimana Pak? Wakil. Kalau penyakit Ya. di sini hawanya mungkin Ya, dari sangat suhunya. mendukung lah. Oke. Iya. Untuk peternakan mendukung, bahkan secara umum pertanian Wonosobo sangat didukung oleh iklim dan cuaca yang sangat Luar biasa gitu ya luar Pak biasa. ya untuk membantu Bahkan menghidupkan. kalau kita cek bareng-bareng, Ya. Wonosobo itu apa saja ada, Oke. tapi secara bisa dikategorikan ada 3 yang paling utama. Yang pertama tentu padi, jagung, kemudian tadi yang tadi kemarin saya sebut leye, Leye. atau apa? Yang makanan tiwul. Apa sih Pak? Tiwul ya. Tiwul. Kemudian ada hortikultura, Wonosobo Oke. sangat mendominasi. Kemudian perkebunan. Oke, baik. Di hortikultura itu Wonosobo apa-apa tuh yang terbaik dari Wonosobo. Ya. Kentang Dieng itu nomor 1 di Betul, Indonesia. saya suka banget kentang Dieng, Pak. Jadi kalau dibawa ke pasar Kramat Jati Jakarta, yang paling cepat habis itu kentang Dieng. Oke. Karena apa? Kualitasnya bagus, warnanya cerah, Iya. tidak cepat mengelupas. Iya. Itu kentang Dieng. Tapi kalau kentang yang lain diuncal ke sidik langsung mengelupas. Iya. Nah ini jadi kualitasnya nggak bagus. Beda ya, Pak ya tentu. Kemudian juga ada banyak varian apa yang kemarin saya sampaikan, sudah ada keripik salak, keripik Ya. nangka, keripik nanas. Bahkan hari ini lagi diuji coba keripik rambutan. Waduh, keripik rambutan. Iya, Berarti betul. emang prosesnya agak panjang untuk dikupas dulu ya, Pak ya? Iya, itu ya? kupas dan Oke. lain sebagainya. Ini sudah go internasional, Wow. sudah ekspor ke Kanada dan dari Kanada menyebar ke Amerika, Ya. seluruh Amerika, dan alhamdulillah respon dari masyarakat Kanada cukup bagus. Oke. Jadi mereka tuntutannya itu jangan yang terlalu manis, gitu. Ya. Agak asam-asam sedikit, kemudian kemasannya bagus, menarik dan lain sebagainya. Kemudian yang terbaru ini, Mbak, yang baru saja lagi viral hari ini, Ya. ubi yakon. Apa itu, Pak? Ubi yakon manjat, Saya viral malah nggak tahu. bater, nggak ikut update ya. Update-nya saya nggak update. Nggak Kudet ini update Tribuners. Apa itu, Pak? Ubi yakon itu terkhusus untuk penyembuhan pankreas. Oke. Jadi kalau orang diabetes, Ya. itu yang diobati itu gula darahnya, turun naiknya gula darah, itu tidak akan sempurna. Justru yang harus disembuhkan itu pankreasnya. Pankreasnya. Oke. Nah, kalau pankreasnya itu ubi yakon, yang paling utamakan itu daunnya. Daunnya, baik. Jadi daunnya diambil, dipanen, kemudian dirajang, dipanaskan, dia keringkan, Oke. kemudian ditumbuk, dimasukkan di kapsul, jadi Yakona. Sekarang sudah ada produknya, Oke. namanya Yakona. Itu digunakan untuk penyembuhan pankreas. Pankreas gitu ya, Pak ya. Oke. Ubinya itu juga sama, tapi karena kalau daunnya itu singkat, 2 bulan panen, 2 bulan panen. Kalau yang ubinya itu 6 sampai 8 bulan baru panen. Oke. Makanya yang lebih diutamakan itu Ya. justru daunnya dulu, baru nanti ubi yakonnya. Ini sedang viral di media sosial. Media sosial. Nanti saya khususnya buka lagi deh, TikTok Pak. ya. Anu aja, yakon gitu. Yakon nah gitu ya, Yakon. Oke, baik. Untuk Pak Bupati nih, Pak. Untuk kedepannya, Pak, bagaimana memastikan bahwa dalam sektor peternakan dan pertanian itu terus berkembang di Wonosobo, Pak? Ya memang
tidak henti-hentinya dan harus terprogram secara baik keberpihakan pemerintah terhadap peternak kita agar peternak kita juga bisa berkelanjutan, ya, bisa hidup, bisa berkembang. Tadi saya ambil contoh saja bagaimana untuk mengajak masyarakat cinta, senang dengan produk ternak Dombos, produk asli Wonosobo. Kemudian bagaimana ke depannya ya pemerintah dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan, tentu kita terjunkan dokter-dokter hewan untuk membantu peternak karena kadang muncul penyakit. Hari ini memang masih aman, tapi tidak menutup kemungkinan di wilayah lain nanti terjadi penyakit kuku dan mulut. Memungkin juga bisa bergeser ke Wonosobo. Ini juga harus kita antisipasi. Yang kedua, pemerintah harus juga bantu peternak Dombos itu sendiri atau peternak kambing yang lain, hingga bantu bentuk apa ya, kalau mereka bisa mengembangkan ternak tapi kadang kurang modal ya kita salurkan ke perbankan. Perbankan ada KUR atau tidak hanya UMKM saja yang dapat subsidi bunga, peternak juga nanti ke depan yang sudah masuk dalam kelompok ternak kita juga bantu dengan subsidi bunga. Ya, tidak hanya itu, kan kami dengan DPRD juga dalam menyusun anggaran juga ada alokasi anggaran sebagian untuk peternak, misalkan dengan bantuan kepada peternak. Banyak peternak kami yang sudah dapat bantuan dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten, dibantu kandangnya, dibantu ternaknya, ya, dibantu pakannya, tinggal mereka pelihara dan kembangkan. Namun demikian kami menyadari belum maksimal. Nah ini yang ke depan melihat potensi peternak di Wonosobo semakin menggeliat, anak-anak muda, peternak milenial semakin banyak. Ini sudah barang tentu nanti pemerintah akan lebih banyak terjun mendampingi para peternak sehingga peternak ini akan eksis dan terus berkembang. Luar biasa Pak Bupati, Pak Wabu, begitu kita ngobrol banyak tentang peternakan dan pertanian di Kabupaten Wonosobo. Yang terakhir Bapak. Masih banyak lagi, tapi karena waktu belum kita sampaikan. Nanti ketemu lagi kita. Luar biasa Bapak, yang terakhir monggo bisa Pak Wabu berpesan kepada generasi muda yang terlibat dalam di sektor peternakan gitu Pak, monggo. Jadi kenapa hari ini saya tidak pakai atribut-atribut begini? Kenapa Bapak? Karena saya sudah mau purna bakti. Jangan begitu, aduh sedih banget Bapak. Jadi mau jadi peternak. Tanggal 6 kan sudah dilantik kembali. Baik. Sama pasangan yang terpilih kemarin, yang baru. Mas Amir Hussein, selamat Mas Amir Hussein. Yang akan melanjutkan kepemimpinan periode yang akan datang sampai tahun 2029. Baik. Saya tinggal beberapa hari lagi sudah purna, maka saya mendorong kepada pasangan terpilih Pak Afif dan juga Mas Husin untuk bisa melanjutkan kepemimpinan ini dengan sebaik-baiknya, lebih meningkat lagi kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, dan tentu saya mendoakan semoga kesuksesan ada di tangan beliau berdua. Amin. Pak Afif dan Mas Husin. Saya undur diri. Dan insya Allah akan selalu berkontribusi untuk kemajuan Wonosobo, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kepada teman-teman milenial, teman-teman muda, saya berharap ayo Wonosobo yang hari ini sudah kelihatan nampak kemajuan, terus didukung, terus didorong bersama-sama untuk memajukan Wonosobo dengan baik, memajukan Wonosobo lebih hebat, dan memajukan Wonosobo yang penuh dengan kesuksesan di masa-masa yang akan datang dengan penuh semangat, penuh motivasi, dan kreativitas terbangun dengan lebih baik, inovasi dibangun dengan lebih baik. Kerjasama dan juga sesarengan terus kita gaungkan untuk Wonosobo
di masa-masa yang akan datang. Luar Terima biasa kasih. Pak Albar gitu ya. Untuk masa kepemimpinan Pak Akbar gitu. Terima kasih juga sudah memimpin Wonosobo, mendampingi Pak Afif begitu ya Pak ya. Sangat luar biasa. Beliau lucu gitu ya. Ketika pendiam tapi lucu ketika nyeletuk gitu. Saya sudah ngobrol beberapa kali dengan beliau dan ini review Pak, testimoni masyarakat Pak. Walaupun bukan masyarakat Wonosobo sebenarnya. Tapi Bapak sudah memberikan yang terbaik begitu ya. Untuk Pak Afif monggo untuk diberikan kepada Ya, anak muda. kepada sahabat Tribuners dan seluruh masyarakat Wonosobo, beternak kambing itu menghasilkan. Ya, ini bukti di Alisan Farm. Hari ini ada produk susu kambing Diaribu, rasanya enak dan ini menghasilkan kok. Betul. Silakan kalau yang pemula belajar ke sini ke Mbak Aldiana atau mungkin di tempat lain. Sapi perah, kambing perah tidak hanya di sini saja, tapi juga ada di Sedayu, ada di mana-mana lah, banyak lah. Yang penting ditekuni, jangan pernah menyerah, tapi tetap harus semangat. Pada seluruh masyarakat Wonosobo, semua peternak di Wonosobo harus semangat dan menatap masa depan Wonosobo penuh dengan optimisme. Luar biasa Pak Afif, Pak Albar sudah menemani saya ngobrol pada hari ini gitu ya. Untuk Tribuner semuanya yang belum pernah mampir ke Alisan Farm, monggo silahkan mampir. Karena di sini juga bisa belajar gitu ya sama pemiliknya. Ya, ini tempatnya di Desa Wulungsari, Desa Wulungsari. Kecamatan Silomerto. Luar Nah, biasa. Kabupaten Wonosobo. Siapa? Terima kasih informasinya Pak. Baik, saya Reta Sunarto, Pak Bupati dan Pak Wabub pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.